ini sudah sering disampaikan dan bahkan di setiap mimbar itu di minggu-minggu ini sudah mulai disampaikan. Kenapa demikian? Ini memberikan peringatan kepada kita semua bahwa hanya orang-orang yang terpanggil sajalah yang melaksanakan salat. Jadi ternyata tidak semua orang, walaupun dia menyatakan muslim, tapi ternyata dia tidak dipanggil. Ada beberapa yang tidak dipanggil karena memang uzur, itu lain masalah. Tapi ada orang-orang yang sebetulnya secara persyaratan sudah memenuhi, tapi ternyata tidak melaksanakan itu. Perintahnya ini sudah cukup jelas. Kitabnya itulah ya ayyuhalladzina amanu. Ini kitabnya jelas kepada orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan bertunkan masalah siang sahur. Kama kutiba aladzina kuntum la'akum tatakun, seperti yang telah diwajibkan kepada para pendahulunya, agar kita sampai pada derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ayat ini mengingatkan saya pada ayat yang lain dalam Al-Quran berkaitan dengan ciri-ciri takwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini ada satu kriteria daripada orang yang takwa. Orang yang takwa disampaikan dalam Al-Quran, Allah menyampaikan pertama adalah mereka-mereka yang menginfakkan hartanya pada saat lapang dan pada saat sempit. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Kalau kita bicara masalah lapang, rasanya nggak begitu berat lah kita mengeluarkan uang. Ketika uang kita lagi ada, apalagi di awal-awal bulan itu kan lagi ada ini. Kadang kita tidak sulit untuk mengeluarkan untuk infak. Tapi ketika waddah, pada kondisi yang sedang tidak lapang, ini kadang-kadang kita berat mengeluarkannya. Sehingga bagaimana ketika sedang lapang, kita jangan dihidangkan nanti. Segera kita keluarkan infak kita. Sudah kita, dan saya terus berbahagia nih, ibu-ibu ini lengkap dan kompak ya. Dan saya dapat laporan terus rutin setiap bulan. Ini dari ibu-ibu rutin masuk, alhamdulillah ya. Kemudian itu dari donatur yang rutin juga masuk, alhamdulillah. Jadi ini di bulan hari ini alhamdulillah untuk masalah infak ini sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian ciri yang lain setelah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wal kadhimina al-ghaidh, wal kadhimina al-ghaidh, orang yang mampu menahan amarahnya. Ini juga satu kondisi yang sebetulnya tidak mudah. Di bulan Ramadan ini, walaupun Allah jadikan bahwa setan dibelenggu, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, tapi yang namanya ujian itu tidak akan pernah berhenti. Wal kadhimina al-ghaidh ini ujian untuk bagaimana menahan amarah ini bukan hal yang sederhana. Apalagi kalau kita melihat sesuatu yang membuat kita dalam tanda kutip kesal, ya. Ini otomatis muncul tiba-tiba jadi amarah. Nah, ini yang menjadi barangkali mungkin latihan untuk kita, apalagi bulan Ramadan ini, ya. Kalau sampaikan bahwa pahala-pahala itu dilipat gandakan. Nah, bagaimana kita mampu menahan amarah, ya. Menahan amarah sehingga kita mampu untuk menjaga diri kita, ya, tidak terdorong oleh emosi. Beberapa tips yang sudah sering kita dengar ketika kita sedang marah, kan, jangan sampai kita ketika marah itu kita kemudian muncul ucapan kita, karena kalau kita marah, ucapan yang muncul itu biasanya belum oleh emosi. Biasanya kita tunda dulu, ya, bahkan kalau perlu kita dulu kita sholat, sehingga kita bisa menjaga amarah kita sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah wal-'afina 'anil nas. Bagaimana mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini yang juga bukan hal yang gampang. Kenapa tidak disebutkan meminta maaf? Karena memberi maaf. Karena memberi maaf itu lebih berat dibandingkan dengan meminta maaf. Ya. Biasanya meminta maaf itu adalah pihak yang dalam tanda kutip salah. Kalau memberi maaf biasanya pada pihak yang apa? Yang dibikin tidak susah atau tidak senang oleh yang lain, sehingga kita mesti memberikan maaf, ya. Sehingga tidak sedikit mereka-mereka yang barangkali mungkin agak susah memberikan maaf, ya. Bahkan seringkali muncul di tempat yang lain, mereka minta maaf, nanti dulu ini sakit hatinya itu sudah sampai ke dalam loh, ya. Memberikan maaf itu berat gitu, ya. Itu luar biasa, ya. Bahkan ya boleh dikatakan hampir tidak memberikan maaf, ya. Oleh itu kenapa di sini juga
Ciri takwa itu wa'afin anas. Kenapa? Memang memberikan maaf. Nah inilah kita dilatih Ramadan. Nah, pada saat ini kalau masalah membatalkan saum semua sudah pada hafal. Ya, kalau kita lihat apa sih membatalkan saum itu sudah sangat hafal. Tetapi ada hal-hal yang saumnya tidak batal, tapi nilainya jadi berkurang. Ini yang kita khawatirkan sebetulnya. Kita sudah paham ketika misalnya makan siang hari yang jadi batal, minum siang hari jadi batal, berhubung suami istri siang hari jadi batal, ya. Baik, ya, juga batal. Tapi ada hal yang tidak membatalkan sahur, tapi nilai sahurnya tidak ada. Nanti di padang mahsyar nanti ada orang-orang yang dia datang kepada Allah dan melihat pahala sahurnya itu tidak ada apa-apa. Dan dia bilang, ya Allah, kenapa kok sahur saya kok tidak ada nilainya? Kata Allah, memang engkau sahur, tapi engkau hilangkan nilai-nilai sahur dengan apa? Dengan hal-hal yang pertama adalah tidak mampu menjaga lisan. Ya. Ini lisan ini, ya, ada dua lisan tuh, lisan dalam bentuk ucapan, dan sekarang itu ada lisan yang lagi lama yang lisan dengan jari. Ya, ini lisan itu lisan. Ya, kita kadang-kadang pengen aja lisan. Ya, pengen ini. Ya. Saya kenal di grup jamaah itu, saya agak berhati-hati, seringkali memantau ini yang masuk dalam grup ini saya pantau juga karena khawatir, karena kebetulan juga saya sebagai admin ini saya mesti menjaga jangan sampai nanti ada yang hoax yang masuk ini kan juga kalau kita tidak hati-hati ya, bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk menyampaikan lewat jari kita ya, karena itu perlu kita hati-hati ya, jangan sampai nanti kita mengucapkan hal-hal yang tidak pada tempatnya, padahal Allah menciptakan apa-apa yang ada pada kita ini untuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya katakan ayatnya, Allahu akhrajana min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afdal la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita masing-masing pada kondisi yang la ta'lamuna syai'a, pada kondisi yang bodoh, pada kondisi yang tidak tahu apa-apa. Lalu Allah berikan kepada kita nikmat wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah. Allah berikan kepada kita pendengaran. Mungkin yang minggu lebih apa? Kita juga mungkin sudah melihat bagaimana ketika punya anak atau melihat anak kita punya, jadi kita punya cucu. Ya. Yang pertama kali berfungsi adalah apa dulu? Pendengaran dulu kan? Ya. Tidak pernah kemudian itu warna apa? Ketika pasti pendengaran dulu dikasih kencingnya kanan dia goyang sebelah kanan. Di sebelah kiri masih goyang sebelah kiri. Karena berfungsi adalah pendengaran itu. Kemudian Allah berikan penglihatan. Mulai anak bayi itu mulai bisa membedakan warna merah, warna kuning, warna biru. Nah kemudian pada saat kondisi yang sedang balik diberikan kemudian hati untuk mulai menahan dan menembaknya. Semua itu Allah berikan kepada kita, dikemas dengan kesimpulan la'alakum tashkurun. Itu semua Allah berikan kepada kita, alat bantu itu cukup kepada Allah. Nah, bagaimana kita syukur kepada Allah? Memanfaatkan itu semua pada tempat, pada usaha, pada program, pada langkah yang mendekati diri kita kepada Allah. Nah, kalau kira-kira kemudian lisan kita gunakan pada tempat yang membuat Allah tidak suka, ya jangan. Walaupun tidak kemudian tiba-tiba tidak menjadi keluh, tidak. Tapi Pak, kenapa? Saya kok bicara yang kasar-kasar kok tiba-tiba nggak jadi keluh, dan memang tidak begitu. Karena Allah menyampaikan bahwa untuk pengikut Nabi Muhammad ini tidak kemudian tiba-tiba hari ini bicara begitu langsung menjadi hukum begitu. Lain dengan Nabi sebelumnya kan, ya, ketika berbuat kesalahan diazab gitu. Nah, untuk umat Muhammad ini diberikan tengah waktu. Nah, bagaimana ketika kita kemudian mau bicara itu kita dipikirkan bagaimana kira-kira kalau saya mengucapkan A ini kira-kira akan memberikan manfaat ya kedekatan saya kepada orang lain. Ya. Kalau kita bisa mengukur seperti itu, insya Allah kita bisa percaya apa yang tadi diharapkan oleh Pak RT bahwa bagaimana kita membangun kerukunan, insya Allah kita bisa bangun dengan menjaga lisan aja terus sebetulnya. Dengan lisan aja kita, sebenarnya kalau kita bisa jaga lisan itu dengan baik, kita bisa menjaga kerukunan dengan baik. Kemudian pendengaran itu juga sama Allah berikan kepada kita, bukan hanya sama untuk mendengar. Kalau mendengar mah beda, apa bedanya dengan barangkali mungkin hewan? Hewan bisa mendengar, ya bisa mendengar. Apa bedanya dengan manusia? Allah berikan kepada kita pendengaran, bisa mendengar hal-hal yang baik dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari ini kita barangkali mungkin ya punten lah, barangkali mungkin kita kadang-kadang
sering berlama-lama mendengarkan lagu-lagu yang sebetulnya tidak ada manfaatnya untuk kita. Apa dengan lagu tersebut kita semakin dekat kepada Allah? Karena ternyata saat itu kita semakin. Ya. Apalagi Ramadan hari ini kan, ya perbanyaklah kita tadarus. Ya. Bahkan di HP kita juga pas kita bisa mengatur mulai dari tadarus dari HP itu kan sangat mudah kita menggunakan handphone kita ini. Nah, bagaimana pendengaran yang Allah berikan kepada kita ini kita manfaatkan dan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah bagaimana Allah menciptakan hati kepada kita, ya, itu untuk melihat kebaikan-kebaikan, ya, membedakan antara yang hak dan yang batin. Ya. Dibimbing dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya. Quran kan, ya, syahr Ramadan la unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal furqan. Quran itu linnas sebagai hudan, sebagai petunjuk. Hudan linnas, ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas atas petunjuk. Wal furqan, dan sebagai petunjuk itu. Nah, bagaimana Quran yang kita baca? Dan saya sampaikan di pengajian ibu-ibu kemarin, ya, di tadarus ibu-ibu, saya sampaikan bahwa kita bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi bagaimana kita mampu mentadabbur Al-Quran menjadi apa? Menjadi ragi dalam diri kita. Ya. Jadi Quran itu melekat dalam diri kita. Ya. Kalau kita bicara masalah wal asr, innal insana lafi khusr illadzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ketika kita mendengar ayat-ayat yang seperti itu aja, kita sudah semakin menggoncangkan diri kita bahwa yang namanya waktu itu ibarat pedang. Tidak terasa hari ini, baru kemarin kita baru mulai sahur, sekarang sudah berapa hari? Saya kemarin melihat tanggal 24 Maret. Saya jadi ingat, ini setahun yang lalu ayah saya meninggal. 24 Maret tahun yang lalu. Saya baru kemarin. Ya. Ini sudah setahun ya, tidak terasa. Nah, masalah waktu ini pun ya kita bisa lihat. Kalau sampai dalam Al-Quran kepada kita tadi surat Al-Asr itu, kalau dipenggal saja wal asr innal insana lafi khusr, itu jadi kita bahwa semua manusia itu rugi, ya, rugi. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban kepada kita lagi. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada orang-orang yang tidak rugi kata Allah. Siapa mereka? Mereka yang apa? Ya, mereka yang memberikan mengajak kepada kebaikan, yang mencegah kepada kemungkaran dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang ma'ruf. Nah, ini tugas kita semua. Jadi mudah-mudahan dengan Ramadan yang Allah latih kepada kita pada hari ini, dan waktunya ini tidak sebentar ya, 30 hari 1 bulan ya, 1 bulan kita melaksanakan sebuah ini. Harapan kita adalah bagaimana tahun ini ya, dengan waktu yang ada ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya, sehingga kita mampu mentazkiyah diri kita, membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, ya, sehingga kita mampu digolongkan pada golongan yang katakan tadi, yaitu mereka-mereka yang siap melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan siap meninggalkan apa-apa yang menjadi cegah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini PR besar bagi kita semua. Ya, kita berharap mudah-mudahan bulan hari ini dengan Ramadan yang kita bangun hari ini mampu melangkah menguatkan tali silaturahmi di antara kita. Bagaimana kita mengikat persaudaraan di antara kita, tetangga dengan tetangga. Bagaimana kita menjadi, kalau dalam Al-Quran Al-Quran itu kalajan salil wahid, ya, atau dalam Al-Quran itu ruhamau bainahum, ya, mereka saling menyayangi di antara mereka. Ya. Jadi gambaran kalajan salil itu sebagai sebuah tubuh, gitu. Ya. Jadi kalau kita hari ini misalnya contoh ketika kita sedang sakit gigi, ya, ditawarin makanan yang enak pun dia tidak akan makan. Ya. Atau barangkali mungkin sedang sakit gigi diajak ke tempat-tempat barangkali mungkin yang membuat orang Islam kita kadang tidak mau berangkat. Kenapa? Sedang sakit gigi. Itulah gambaran kalajan salil wahid seperti itu. Nah, ini menjadi PR kita bagaimana kita membangun ini dalam masyarakat terkecil ini. Karena namanya masyarakat ini, RT ini adalah merupakan miniatur dari negara sebenarnya. Ya. Indonesia yang besar, KRI, miniaturnya adalah buah masa ini, RT 8 dan miniatur. Nah, bagaimana kita membangun
Muhammad di tempat yang ada pada hari ini, dengan memulai dengan membangun Muhammad di keluarganya masing-masing, kemudian membangun rumah tangga satu di rumah yang tangga yang lain. Ini jadi PR kita. Jadi jangan sampai kita menunda hal-hal yang barangkali mungkin, ya contoh saya dengan petani depan, saya teman-teman ada PR juga nih sebetulnya. Saya tiap subuh tuh kadang-kadang pulang dari masjid ngasih makan kucing di depan rumah. Tapi belakangan kok kucing jadi banyak buang kotoran di depan rumah saya gitu. Aduh, jangan-jangan pengaruh dari saya memberikan makan sehingga buang kotoran di depan rumah saya. Mungkin di depan rumah saya tidak bilang ke saya, tapi saya pasti mengerti bahwa itu akan merupakan bagian daripada tugas kita. Bisa ada tugas saya, nanti kalau saya kasih makan di sini, ya, kita bersihkan aja dulu bekas-bekas kotoran-kotorannya. Nah, mungkin ada tetangga yang bisa seperti itu. Nah, ini membangun yang namanya Pak Agus, membangun yang namanya tadi membangun ukhuwah di antara kita. Nah, mudah-mudahan ya kan kita sudah terbiasa kalau kita sedang renovasi kita mesti bilang di sebelah itu kan sebenarnya bagaimana membangun untuk bagaimana dia termasuk tadi jadi PR kita, walaupun yang banjirnya tidak di depan, banjirnya mungkin di belakang nih yang sering bagaimana datang sudah jalan ambil di pagi kan tidak banjiran gini ya, tapi ini menjadi PR kita semua ya. Saya sempat pikir ini gagasan dari Pak Anies ini juga cukup bagus, itu buat sumber resapan itu bagus. Jadi kalau misalnya nanti kita bisa kembangkan, itu juga bisa kita laksanakan untuk bagaimana membantu. Karena kalau kita semua kita ke sungai, ini kita tidak akan mampu sungai menampung kita. Kalau sungainya sedang meluap juga, kita tidak bisa buang di sana. Kalau kita bikin sumber resapan, insya Allah sudah menampung. Nah, jadi sekali lagi kita berharap pada Ramadan tahun ini, kita bukan hanya sebatas menahan hak lapar dan dahaga. Mari kita mulai meningkatkan derajat saum kita ini, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita meningkatkan menjaga nilai saum kita sehingga betul-betul terjaga, mampu seperti saumnya Rasul dan para sahabat. Di samping kita mengisi hari-hari kita dengan tadarus Al-Quran, dengan murojaah Al-Quran, nah kita sudah mulai bagaimana mengimplementasikan ayat yang kita baca dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini barangkali menjadi PR bagi kita semua. Sekali lagi ini kita tidak akan pernah berhenti untuk terus menjaga kerukunan di antara kita, ya. Dan ini soalnya luar biasa, perhatikan ini soliditas kita itu luar biasa. Ya, contoh sederhana yang saya sampaikan kaitan dengan masalah kesiapan untuk tajil, ya. Tajil itu nggak waktu lama, itu udah langsung duduk langsung aktif ya. Ini saya salut ya, alhamdulillah. Jadi nggak usah nunggu lama-lama, bahkan kalau belum tuh ditambah lagi dan masih belum, semua ingin punya kesempatan dan kita semua tampung, alhamdulillah ya. Jadi ini termasuk ketika kemarin COVID juga ya, ini luar biasa ya, peran daripada semua juga ini terlihat ya, saling membantu dan sebagainya ya. Mudah-mudahan kita bisa pertahankan dan nanti dengan lawan sebagai berganti kita bisa sama-sama menjaga agar bagaimana kita bisa rukun dan menjadi bagian daripada membangun Muhammad yang kita barangkali mungkin apa yang saya sampaikan pada sore hari ini masih ada waktu 2-3 menit lagi menjelang azan. Ya kan ada nanti dari saya dulu ya baik, berarti kita tutup dengan doa.